warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa amma. Bapak Kepala UPT SMA Negeri 2 Makassar yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Asri SPD NTB, beliau saat ini bertugas di SMP Negeri 6 Makassar selaku pendamping atau fasilitator kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana calon guru penggerak yang didampingi adalah Bapak saudara kita, guru kita di SMA Negeri 2 Makassar ini, Bapak Dr. Zainal. Adapun acara kita hari ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari kepala UPT SMA Negeri 2 Makassar, kemudian komentar dari pengajar praktik calon guru penggerak, yang keempat sosialisasi dan diskusi, kemudian baiklah kita memasuki acara pertama. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membuka sama kembali. Saya katakan kembali karena teman kita yang pertama sudah ikut juga menyampaikan visi kegiatannya kemarin selama Ibu Sudar. Jadi hari ini Pak Hairan sama juga dengan acara yang sama, yaitu sosialisasi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak pendamping individu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pengajar praktik dari CIP angkatan ke-9 Pak. Oh sorry Pak, angkatan ke-7. Berarti masih ada harapan ini angkatan angkatan ke-7 Pak Heran. Bu Rahma angkatan ke-5 Pak Heran. Sama Ibu sudah siapa lagi? Pergi. Oh, Pak hadir di kegiatan pendampingan yang kedua Pak Asli untuk teman kita CDP Pak Heran. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas isinya hari ini, siang hari ini kita sama-sama berada di ruang guru untuk mengikuti kegiatan pendampingan yang kedua untuk CGP Pak Hairan ya, di mana kegiatan yang kedua ini mengenai visi dan prakarsa dari CGP ya. Visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Ini kita bersyukur Pak, di angkatan ke-7 ada 2 CGP dan 1 fasilitator. Ini yang saya harapkan bisa menggerakkan teman-teman yang lain yang tidak sudah bergerak tapi masih belum terlalu bergerak. Saya berharap ini CGP yang 2 orang ditambah 1 fasilitator berbagilah dengan teman-teman. Dan yang masih memungkinkan umurnya masih ada, mungkin terbuka atau sudah tutup wilayah angkatan ke-89 Mas, yang angkatan 10 terbuka. Yang penting umur belum 50 tahun pada saat tapi tidak saya Mas. Iya. Saya sudah lewat nih. Iya. Jadi teman-teman ini karena ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah untuk guru penggerak itu ya 2 arah nanti ke depan bisa jadi pengawas juga. Ya. Kalau tidak mau kepala sekolah mau masuk ke pengawas sudah ada titiknya. Apa kalau berlayar dibawa kemana kapalnya tetap di pinggir saja atau berlayar jauh di sini harus jauh. Nah tentu juga
Bapak Ibu yang sempat hadir di ruangan ini bisa nanti memberikan masukan atau juga bisa bertanya ya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Heran. Saya menyampaikan juga Pak Asri, terima kasih. Ya, saya tahu juga beliau ini sangat sibuk ya di SMP 6, tapi masih juga meluangkan waktunya untuk kegiatan ini sebagai pengajar praktik. Tentu sebelum menjadi pengajar praktik, beliau sudah melewati guru penggerak. Beliau ini angkatan kedua ya Pak Asri. Nanti bersamaan dengan sekolah penggerak angkatan pertama itu. Ya. Saya tidak tahu juga nasib saya ini apakah sudah dikategorikan sebagai sekolah penggerak. Karena saya dulu hanya tes, tidak ada ya, pelatihannya jadi 10 hari. 10 hari hanya mendapat sertifikat. Ya, sudah ada sih sertifikat. Terus berikutnya fasilitator IKN, lolos fasilitator IKN dari beberapa sekolah itu. Mudah-mudahan yang lolos ke sekolah penggerak juga itu sudah bagian dari guru penggerak. Jadi saya kira itu harapan saya. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini sangat bermakna untuk kita semua. Ya, Pak Hairan bisa memberikan motivasi juga ke teman-teman guru, di mana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa sekarang paradigma baru pembelajaran adalah bermuara pada siswa atau berorientasi pada siswa, berpusat pada siswa. Kita bagaimana mengajar berdasarkan levelnya siswa, level. Nah, ini guru penggerak. Dan kita juga sebenarnya bersyukur karena sekolah penggerak yang tahun pertama. Jadi insya Allah saya sih berharap tahun ini Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas 12 semua tidak ada, harus semua mendapatkan informasi terkait sekolah penggerak, guru penggerak, ya, paradigma baru pembelajaran untuk di kegiatan ke depan ini ya. Kegiatannya masih ada, alhamdulillah 3 tahun itu intervensi ke sekolah penggerak. Tahun ini nanti tahun ketiga nih. Di tahun kedua anggaran ketiga. Di tahun 2021 selesai, 2022, ini 2023. Berarti terakhir nih anggarannya untuk sekolah penggerak tahun ini. Dan alhamdulillah katanya menurun 50% dari tahun lalu. Ya, kita syukurin saja. Dan tahun pertama 135 juta, baru tahun kedua 90. Saya ada informasi sisa 45. Kalau proyek kemudian digitalisasi itu ada 3 bagian. Pembelajaran paradigma baru, ada pelatihannya, ada proyeknya, yang berkembang dibagi-bagi. Nanti kita rancang bagaimana. Saya kira itu. Terima kasih Pak Asri, sekali lagi Pak Hajar, Bapak Ibu guru semua, Pak Arif. Saya cukup saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Provinsi Kedua Bangsa. Kita beralih kepada acara berikutnya, yaitu pengantar dari pengajar praktik Pak Asri Suryapudin. Ya, terima kasih Pak Hajar. Ini kakak saya di biologi, sama-sama di. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala PT SMA Negeri 2 Makassar, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2, teruntuk untuk calon guru penggerak Pak Hairan. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu saya membersamai Bapak Ibu, bukan berarti bahwa saya ini sebagai pengajar praktek mengetahui segala-galanya, tetapi ini adalah satu tugas, ya namanya tugas negara.
untuk mendampingi sebagai satu kewajiban mendampingi calon guru penggerak dan melihat progres apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak selama mengikuti proses itu. Fokus kita hari ini adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bukan artinya kita akan mengganti calon guru penggerak itu akan mengganti visi yang sudah ada, tetapi kita akan melihat sinergitas antara visi guru penggerak dengan visi sekolah sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik, kemudian bisa melahirkan praktik-praktik baik. Kemarin salah satu rekan kita itu sudah menyampaikan budaya positif yang mereka akan lakukan di sekolah. Hanya pesan saya untuk Pak Hairan, yang paling penting adalah yang pertama adalah sifat tahu, artinya tabe kalau ada yang kita mau lakukan. Sinergitas itu paling penting antara kepemimpinan dengan guru. Jadi kalau ada misalnya apa yang kita pikirkan dan itu baik dan sesuai dengan visi sekolah, karena kan visi itu adalah tujuannya sekolah, misinya itu adalah proses. Untuk mencapai proses kan ada program-program yang harus kita jalani. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ibaratnya kita berlayar, ya. Nahoda kapal ini kemudian itu dikemudikan oleh kepala sekolah, nah kita hanya di belakang membantu, seperti itu. Baik Pak Heran, itu mungkin saja Pak Hajar Kakang aku turun saja. Silakan Pak Heran untuk silakan ya Pak. Terima kasih Pak Asri, teman-teman sekalian kepala sekolah. Kita beralih atau selanjutnya pada acara inti berkaitan dengan sosialisasi sekaligus kita diskusi berkaitan dengan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan sekolah khusus untuk guru penggerak terdamping di rumah. Saya mohon maaf untuk mendampingi Pak Arif, saya ada jam di kelas betul-betul saya sangat sabar untuk memandu acara diskusi ini, tapi Pak Arif. Ya, Kabit, terima kasih Pak Hajar. Untuk memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin, saya persilakan kepada Pak Hairan untuk memaparkan sosialisasinya terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang silakan. Ya, sebelum saya mulai, saya akan membagikan kalimat tumpang yang mungkin akan dibahas beberapa menit ke depan. Jadi izinkan saya membagikan ke Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 2 Makassar, Bapak Haji Safrudin MSPD NPD. Yang kami hormati Bapak Wakasek Bidang Humas, Pak Muhammad Rizky Estos, dan yang kami hormati Bapak Ibu SMA Negeri 2 Makassar yang telah berkenan hadir dalam rangka sosialisasi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, dan yang saya hormati juga pengajar praktik Pak Asri SPD NPD yang telah berkenan hadir. Jadi pada kesempatan hari ini
terkait dengan apa yang saya sudah share ke Bapak Ibu, yaitu kalimat rumpang. Jadi dalam rangka membuat visi, tentu ada cita-cita yang ingin kita wujudkan. Nah, sesuai dengan definisi dari visi itu sendiri berdasarkan KBBI. Jadi visi merupakan kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan dan wawasan ke depan seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan dan pengamatan. Jadi itulah definisi visi berdasarkan KBBI. Terkait dengan visi yang saya buat secara pribadi, adapun visinya yaitu membangun potensi peserta didik yang berkarakter, berkualitas, ramah lingkungan, dan berwawasan global untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi terkait dengan visi yang saya ambil dan saya buat ini merupakan modifikasi dari visi SMA Negeri 2 Makassar sebelumnya. Adapun visi dari UPT SMA Negeri 2 Makassar dengan KKO yang berbeda, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berkualitas, ramah lingkungan, dan berwawasan global. Jadi dapat kita bandingkan visi UPT SMA Negeri 2 Makassar dengan visi yang saya buat. Perbedaan dari segi KKO, di mana pada visi UPT SMA Negeri 2 Makassar dimulai dengan kata terwujudnya. Kemudian pada visi saya itu membangun potensi peserta didik. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa peserta didik sebelum memasuki sekolah itu sudah memiliki potensinya mereka masing-masing. Tinggal diasah dan dikembangkan di sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian adapun persamaannya, di mana visi UPT SMA Negeri 2 Makassar dan visi saya selaku calon guru penggerak, yaitu berorientasi pada peserta didik. Kemudian kesamaan berikutnya adalah sifatnya adaptif. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya menambahkan profil pelajar Pancasila karena pada saat ini acuan dari kurikulum adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi visi yang harus dibuat ini harus adaptif ya Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat alam. Alam yang dimaksud ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, khususnya di Makassar, seperti apa kemajemukannya, kemudian seperti apa masyarakatnya, dan seterusnya. Kemudian zaman, kita juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Sekarang sudah era society, ya 5.0, tidak lama lagi. Jadi visi itu harus sifatnya adaptif, bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi adapun indikator-indikator dari visi yang saya buat, di mana tadi karakter yang dimaksud adalah mengacu pada 10 poin yang ada di atas, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi indikatornya ini untuk karakter. Sedangkan untuk peserta didik yang berkualitas, yaitu unggul prestasi akademik, unggul prestasi non akademik, dan unggul literasi. Selanjutnya indikator peserta didik yang ramah lingkungan, sesuai juga dengan visi dari Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Haji Syafruddin, bagaimana penghijauan di sekolah, kemudian daur ulang sampah, dan berikutnya kebun sekolah, dan keempat membawa peralatan makan sendiri,
Yang kelima, pengurangan limbah plastik sekali pakai atau single use plastik. Dan yang keenam adalah pemilihan duta lingkungan untuk kampanye sekolah ramah lingkungan. Indikator berikutnya untuk peserta didik yang berwawasan global adalah menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kompetensi kognitif, psikomotor, dan spiritual yang seimbang, dan yang ketiga adalah mengembangkan toleransi dan kepedulian kepada sesama, dan berikutnya adalah mempertahankan budaya luhur dan kearifan lokal daerah. Dan yang terakhir adalah peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui ada 6 profil. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Jadi sebelum kita membahas, saya juga ingin mengetahui apa yang tadi Bapak Ibu telah sempat tuliskan terkait dengan kalimat tumpang. Ya, mungkin ada 3 partisipan mungkin yang bisa memberikan respon dari Bapak Ibu guru sekalian. Ya, jadi kalimat tumpang tadi ini berhubungan dengan visi, kira-kira seperti apa yang Bapak Ibu harapkan terhadap peserta didik kita. Ya, sebelum saya masuk kepada pembahasan prakarsa perubahan, bisa mungkin Bu Masra. Yang pertama Pak, yang saya memimpikan saya memimpikan peserta didik yang berpikir kritis, yang kedua, saya percaya bahwa peserta didik adalah anak-anak yang memiliki bakat. Di sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter peserta dalam kelas, mengembangkan karakter peserta didik. Peserta didik di sekolah saya sadar betul bahwa mereka diajar dan dididik agar menjadi peserta didik yang berkarakter dan berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk sama-sama mengembangkan karakter dari peserta didik. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam mengembangkan karakter peserta didik peserta didik yang berkarakter dan berkualitas itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tidak tahu betul. Terima kasih. Oke, jadi tadi Bu Masra, terima kasih untuk responnya. Jadi terkait dengan kalimat tumpang tadi merupakan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum mewujudkan cita-cita Bapak Ibu sekalian, perlu kita melakukan namanya prakarsa perubahan. Jadi dalam prakarsa perubahan ini melakukan atau mengimplementasikan
pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiasi itu adalah bagaimana melihat kekuatan yang ada dalam sekolah itu sendiri dan dikembangkan. Adapun dalam pendekatan pendekatan inquiry apresiasi itu ada beberapa tahapan yang disebut dengan tahapan bagja. Ya. Jadi untuk prakarsa perubahan berdasarkan visi yang saya buat, yang ingin saya jelaskan adalah optimalisasi kegiatan intrakurikuler dan kurikuler untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, inovatif, dan kemandirian peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kita lebih berpusat pada bagaimana mengoptimalisasi kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler sehingga dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, inovatif, dan kemandirian peserta didik melalui proyek penguatan profil Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5. Jadi pada penerapannya melalui pendekatan inquiry apresiasi dengan tahapan bagja. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan utama. Ini yang pertama dengan beberapa indikator yang ada di sebelah kiri. Lalu saya membuat pertanyaan dan ini masih kaitannya dengan visi yang saya buat, yaitu bagaimana melakukan optimalisasi kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, inovatif, dan kemandirian peserta didik melalui program proyek penguatan profil Pancasila. Dan tabel yang di sebelah kanan itu merupakan daftar tindakan yang dapat dilakukan, seperti melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, paguyuban orang tua, komite dan alumni serta pemerhati pendidikan atau stakeholder. Jadi tahapan bagja yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Jadi ini yang merupakan panduan kita dalam mengimplementasikan apa yang dibuat pada visi melalui prakarsa perubahan. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Tadi buat pertanyaan, sekarang ambil pelajaran dengan indikator yang ada di sebelah kiri yang berwarna kuning. Lalu saya membuat pertanyaan, langkah apa yang dapat diambil untuk mengoptimalkan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler? Siapa saja yang dilibatkan? Tujuan apa yang ingin dicapai dari optimalisasi kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler? Kemudian kemampuan apa yang ingin ditingkatkan buat peserta didik? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat digunakan untuk optimalisasi kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi sebuah kegiatan tidak dapat dilakukan secara mandiri, harus selalu senantiasa melibatkan orang lain untuk mendukung kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk keluaran yang diharapkan. Jadi harus ada tujuan yang ingin dicapai sehingga itu yang menjadi target kita dalam rangka mewujudkan visi melalui prakarsa perubahan. Selanjutnya adalah melakukan fokus group discussion untuk melakukan sharing session. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Jadi tadi buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan berikutnya adalah gali mimpi. Dengan indikator tadi diharapkan ada 2 di sini, ya. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat.
Berdasarkan dua indikator tadi, saya membuat pertanyaan, bagaimana perasaan yang dirasakan setelah tujuan yang diharapkan tercapai, kemudian perubahan apa yang terjadi, kemudian kebiasaan baru atau hal baru apa yang dilakukan. Berikutnya, apakah langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kebiasaan baik dan baru tersebut. Adapun tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan pertanyaan tadi, yang pertama membuat deskripsi kegiatan yang dilakukan. Berikutnya adalah membuat pemetaan pencapaian terhadap kegiatan yang dilakukan. Berikutnya lagi adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pembahasan langkah-langkah strategis selanjutnya. Dan tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Jadi setelah melalui 3 tahapan tadi, tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain seperti apa dengan 2 indikator. Lalu saya merumuskan pertanyaan berdasarkan 2 indikator tersebut. Yang pertama adalah apakah langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang kedua, berapa lama target untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah siapa saja yang harus dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, apa indikator keberhasilan kegiatan tersebut. Yang kelima, bagaimana mengoptimalkan kegiatan tersebut. Jadi dari 5 pertanyaan tadi, saya melakukan tindakan yang dapat dilakukan. Pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi pembelajaran intrakurikuler tadi yang dilakukan kurang lebih 4 bulan, khususnya di kurikulum Merdeka ini. Jadi itu dipusatkan pada siswa. Jadi pendidikan atau pembelajaran itu berorientasi pada siswa dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman mereka. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kegiatan yang kita lakukan kurang lebih 2 tahun ini yaitu P5, yaitu kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan co-curricular sesuai dengan tema yang telah disepakati. Jadi untuk kelas 11 itu kurang lebih sudah ada 5 tema barangkali Pak ya. Kemudian untuk kelas 10 insya Allah akan dilaksanakan 3 tema. Dan sudah sementara berlangsung sekarang tema yang kedua itu adalah suara demokrasi untuk kelas 10 dan 11. Dan dirangkaikan juga dengan pemilihan ketua OSIS. Kemudian tindakan berikutnya adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh unsur dan elemen sekolah. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan yang mampu meningkatkan kompetensi bernalar kritis, kreativitas, inovatif, dan kemandirian peserta didik. Dan yang paling terakhir adalah memfasilitasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik ya. Jadi tahapan terakhir dari pendekatan inquiry apresiasi sesuai dengan tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Jadi setelah membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, terus jabarkan tindakan, lalu yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi actionnya di tahapan terakhir dengan 2 indikator juga seperti sama sebelumnya. Lalu saya merumuskan pertanyaan sesuai dengan 2 indikator tersebut. Siapa saja yang dilibatkan. Kemudian berikutnya adalah kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, bagaimana pelaksanaan kegiatan, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan tersebut, apa indikator keberhasilan, dengan tindakan yang dapat dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan dewan guru untuk menyusun rencana kegiatan dalam bentuk rapat kerja. Selanjutnya mempersiapkan perangkat pengajaran. Berikutnya adalah membuat SK pembagian tugas. Berikutnya lagi adalah menyiapkan tema yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau co-curricular. Dan berikutnya lagi adalah menyiapkan asesmen untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan.
dan yang terakhir adalah menentukan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan. Jadi diharapkan dari seluruh tahapan yang ada pada Babj ini dapat terrealisasi melalui prakarsa perubahan, sehingga visi yang telah dibuat tadi dapat terwujud. Ya, jadi demikianlah apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak atas kerjasama dari pimpinan Bapak Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 2 Makassar bersama jajarannya, para wakil kepala sekolah dan Dewan Guru. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Khairan yang telah memaparkan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Begitu ada beberapa ide-ide yang telah disampaikan, dan barangkali ide-ide ini mungkin perlu kita diskusikan. Siapa tahu juga ada umpan balik dari Bapak Ibu. Silahkan, ada mau mengajukan pertanyaan? Apakah masih ada kaitannya tadi dengan kurikuler? Silakan, silakan Bapak Ibu. Ibu Dharma Margan, silakan. Lagi, Bu. Terima kasih banyak Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau mempertanyakan, sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang sekarang dengan yang pernah dipaparkan oleh Pak Khairan mengenai posisi kita sebagai seorang guru dalam kurikulum ini, yaitu sebagai manajer. Kemudian tadi ada beberapa pemaparan visi-visi ya dan sekitarnya seperti itu. Sebenarnya begini Pak, saya minta maaf kalau sedikit agak berbeda, karena gini, kalau saya lihat tadi visi-misinya, kalau kita cuma berpatokan sebagai posisi kita sebagai manajer terhadap siswa atau anak didik, anak peserta didik, enggak terlalu yakin Kak kalau satu macam gitu yang kita gunakan berhasil laksanakan visi misi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang setahu saya selama ini kita sebagai pendidik agak sulit kalau satu macam yang kita terapkan, karena anak-anak kita kan beraneka ragam. Ada yang motivasinya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang perlu ditegas-tegasi. Begitu juga ada yang harus dilembuti. Sementara itu kan visi misi arah dan tujuan kita. Bisakah dengan posisi kita sebagai seorang manajer melaksanakan itu tidak hanya dengan sebagai teori, tapi praktek dan keberhasilan. Begitu Pak. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak. Untuk pertanyaan dari Bu Dharma tadi, terima kasih banyak untuk responnya. Jadi terkait dengan yang sempat kami jelaskan pada saat aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Makassar beberapa waktu yang lalu terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi yang dijelaskan tadi oleh Bu Dharma dengan posisi kontrol manajer, hubungannya dengan visi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan visi yang telah dibuat tadi, ada prakarsa perubahan yang ingin dilakukan. Tentunya dalam prakarsa perubahan tersebut dapat diwujudkan melalui pendekatan inquiry apresiasi. Kita melihat potensi apa yang ada di sekolah tersebut, kemudian kekuatannya seperti apa, dan ada hubungannya dengan aset. Ya, aset tidak selalu berkaitan dengan keuangan, tapi aset juga bisa dalam bentuk sumber daya manusianya yang ada di dalam. Kita
bisa kembangkan seperti apa. Jadi dalam tahapan inquiry apresiasi tadi itu kemudian kita jabarkan lagi dalam bentuk tahapan bakja tadi Ibu. Jadi segala sesuatunya tadi disusun secara sistematis untuk tercapainya visi yang ingin diwujudkan. Jadi selalu erat kaitannya dengan 5W1H, ya, siapa yang ditemani bekerja sama, kemudian siapa yang menjadi target, kemudian apa yang akan kita lakukan, kemudian di mana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, apakah secara masif di seluruh lingkungan sekolah atau kita mulai dari kelas dulu, ya, khususnya wali kelas bisa mungkin mulai menerapkan budaya positif dari kelas dulu, kemudian dicontoh oleh kelas lain sehingga ada role model buat baik itu buat wali kelas maupun anak wali kita nantinya. Lalu terkait juga dengan bagaimana caranya mengimplementasikan tadi prakarsa perubahan melalui 5 tahapan bakja. Jadi begitu. Intinya adalah dari diskusi saya ini adalah bagaimana caranya kita berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa menjadi one man show, ya, atau the last man standing. Jadi kita sebagai makhluk sosial ya butuh juga orang lain untuk mewujudkan visi sekolah, ya. Begitu mungkin Bu. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Asri. Iya Pak. Jadi baik Pak Heran. Yang pertama tadi bakja itu sebenarnya adalah langkah berdasarkan kecemasan kita, kekhawatiran. Kenapa ada anak-anak yang tidak suka matematika? Ada yang suka matematika sama dengan kita. Ada yang suka minum teh, ada yang tidak suka minum teh. Ketika kita suguhkan teh yang tidak suka minum teh pasti akan menolak. Ketika kita memaksakan untuk meminum, dia akan sakit, akan stres. Seperti itu. Nah inilah mungkin yang terjadi di teman-teman guru. Terkadang kita ingin memaksakan sesuatu kepada anak. Ketika kita menyuruh mereka mengerjakan sesuatu, menggambar, kita membandingkan siswa yang gambarnya lebih bagus, padahal gaya belajarnya dia adalah kinestetik, misalnya yang bagus. Kita mau memaksakan sesuatu misalnya kepada siswa yang visual atau auditory juga berbeda seperti itu. Nah, jadi itu tadi bakja itu adalah langkah-langkah itu. Jadi berdasarkan apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak bisa berliterasi. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Yang kedua, sebaiknya visi ini semua warga sekolah bisa hafal. Kalau kami di SMP Nambu, visinya itu adalah sekolahku surgaku, pelopor peduli lingkungan. Jadi guru dan siswa itu sudah hafal. Kenapa? Karena kalimatnya singkat, maknanya luas. Kenapa Ki Hajar Dewantara menciptakan taman siswa, bukan taman murid, bukan menciptakan sekolah dan sebagainya? Dia mengatakan sekolah taman siswa karena mungkin Ki Hajar Dewantara waktu itu menginginkan bahwa siswanya yang datang ke situ di taman itu menjadi nyaman, menjadi enak. Kita masuk di taman merasa tentram, merasa adem. Kita tidak merasa bahwa kita ini teraniaya di sekolah. Karena ada juga siswa yang seperti itu, merasa selalu ditekan. Seperti itu. Jadi kita mengharapkan seperti itu. Kemudian jadi itu yang pertama mungkin penguatan saya, visi sebaiknya di semua guru, siswa dan orang tua sudah bisa paham ya. Setidaknya haruslah hafal seperti itu. Yang kedua adalah harus ada kolaborasi, sinergitas. Kemudian harus ada komitmen bersama untuk mewujudkan itu. Dan yang berikutnya tadi pembelajaran memang harusnya mulai di kurikulum merdeka ini pembelajaran sebenarnya sudah lama Ibu. Pembelajaran memang berpihak kepada murid. Cuma kadang karena kebijakan-kebijakan ini itu lagi diulang. Jadi murid dan murid seperti itu. Kemudian ya sebagai manajer memang kita diharapkan guru itu bisa merancang.
kemudian setelah merancang mereka bisa melaksanakan, mengelola organisasi kelas. Itulah kemarin mungkin budaya positif sudah. Ya, budaya positif, mungkin baca doa apa misalnya, atau literasi itu budaya, atau salaman, senyum sapa dan sebagainya itu budaya positif. Itu kemampuan kita mengelola. Yang terakhir kita mengevaluasi. Jadi kadang saya setelah mengajar Bapak Ibu, saya perhatikan, saya membuat satu catatan. Anak-anak memperhatikan saya seperti ini, tetapi pikirannya blank. Saya tanya, mengerti tidak? Tidak, Sir. Kamu ngerti tidak tadi? Tidak, Sir. Jadi perhatiannya seolah-olah bahwa mereka itu perhatikan kita ya Bapak Ibu, tapi pikirnya tidak tahu kemana, seperti itu. Nah, itulah kemudian kita harus ciptakan hal-hal yang mungkin membuat mereka lebih nyaman lagi. Mungkin kayak ada ice breaking atau apa seperti itu, sehingga di apalagi jam-jam terakhir, aduh, saya rasakan Bapak Ibu ya, apalagi kalau tingkat SMA, Pak, tantangannya mungkin lebih besar dari SMP seperti itu. Mungkin itu penguatan saya, Pak Heran. Ya, terima kasih atas umpan balik pertama dari Bu Dharma yang telah mempertanyakan mengenai posisi seorang guru dalam kategori sebagai manajer, dan sudah dijawab oleh Pak Heran dan ditambah oleh Pak Asri. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada lagi hal-hal yang mau disampaikan? Oke, Pak Hajar, ayo. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar dan Pak Asri, saya ingin berdiskusi bukan berarti bahwa saya cuma ingin memperkaya kita bersama. Saya gini, ketika pertama kali saya ikut, ketika Pak Asar memberikan materi tentang implementasi kurikulum Merdeka, Pak. Di situ beliau membagi 3 kelompok. Sebelum bagi 3 kelompok itu kami disuruh isi apa? Ada mungkin link kemarin kita isi 3 kelompok yang sekarang itu yang kita sebut dengan kelompok visual, kelompok audio dengan kelompok audiovisual atau kinestetik yang belajar. Sampai saat ini Pak Sri, selalu saya bertanya dalam hati saya, seperti apa membelajarkan anak dengan gaya belajar tersebut sampai sekarang. Artinya kebetulan saya kan hari ini masih banyak ngajar di kelas 12. Saya belum bersentuhan langsung dengan kurikulum Merdeka. Tapi dulu Pak saya banyak konsep, saya belajar tentang diferensiasi model, saya belajar tentang tahapan-tahapan itu. Tapi saya sampai sekarang itu bagaimana ya, saya guru biologi. Bagaimana mengajarkan konsep pembelajaran biologi? Pak Heran, maaf. Ketika dalam satu waktu anak yang berkebutuhan dengan audionya, anak yang berkebutuhan dengan visualnya, anak yang berkebutuhan dengan kinestetiknya gitu. Itu yang selalu Pak praktek mengajar seperti apa yang sehingga kita bilang tadi, anak diajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan minta maaf, yang saya cuma khawatir jangan sampai juga anak tidak tahu apa yang dibutuhkan di kelas. Saya penting minta maaf. Ketika saya mengajar di kelas 11 yang kelas peminatan, Pak, saya terus saja gini. Sepertinya ini gagal ini kurikulum sama anak, Pak. Kenapa? Katanya profil pelajar Pancasila Anda sudah lewati setahun. Sampai sekarang saya tanya, siapa yang mau bertanya? Tidak ada pun anak yang memiliki nilai bernalar kritis. Mana buktinya 1 tahun kau didik dengan kurikulum Merdeka? Bertanya saja tidak. Itu sekedar respon saya Pak Asri. Kita ada di sini sedangkan implementatifnya yang seperti apa gitu ya. Karena saya juga minta maaf kalau dibilang mengaktifkan belajar itu Pak, minta maaf. Kita dulu kenal istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu juga ke sana.
Kita belajar tentang inquiry learning juga ke sana anak-anak, ke sana juga anak-anak. Sekarang dengan hadirnya kurikulum merdeka, saya cuma khawatir gini Pak, cuma pergantian nomenklatur, tapi mindset guru tidak berubah. Cuma nomenklaturnya yang berubah, tapi di bagaimana mendesain yang dibilang, apalagi tadi dibilang endingnya adalah lahir sebuah prakarsa terhadap perubahan sekolah. Apakah cara mengajar kita yang berubah atau mindset kita yang berubah atau anak yang menerima perubahan itu sehingga dia bisa endingnya keluar menjadi profil pelajar Pancasila. Itu mungkin yang sekedar masukan Pak Heran, teman-teman yang selama ini berkecimpung di sekolah, dan saya bersyukur Pak Asri, teman di SMA 2 ini luar biasa. Kalau saya lihat info-info yang di grup itu, teman-teman dengan kampanye dengan apa, sesuatu yang luar biasa. Artinya ini tinggal mungkin penularannya ya. Bagaimana teman-teman diracuni dengan virus-virus hanfei, virus-virus penggerak ini. Karena pendidikan tidak akan bisa dikelola dengan sendiri Pak. Dia harus dikelola secara holistik dengan tadi Bapak kebersamaan kita gitu kan. Kolaborasi, secara kolaborasi. Iya.